بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan sekalian nikmat-nikmatnya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, dan tentunya insyaallah dalam rangka suatu perkara yang mulia juga, yakni dalam rangka mempelajari syariat Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kami selaku panitia daurah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada jajaran BKM Mushola Nurul Iman Ria Lembah Depok yang telah memberikan izin kepada kami sehingga kegiatan daurah ini bisa terselenggara. Kemudian juga kita memberikan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada ikhwah, kepada semua pihak, kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Adalah kami melihat dan kami memandang bahwasanya pemahaman kaum muslimin, khususnya umat Islam di wilayah Depok dan sekitarnya, berkaitan dengan tata cara pengurusan jenazah yang benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah, masih sangat kurang. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum acara kita mulai, kami akan menyampaikan susunan acara daurah tata cara pengurusan jenazah ini. Yang pertama adalah sambutan dari DKM Mushola Nurul Iman Ria Lembah Depok, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Armansyah. Kemudian penyampaian materi pertama oleh pemateri, kemudian dilanjutkan dengan istirahat dan sholat, dan dimulai lagi pada pukul 12.30 yang akan disampaikan pada materi kedua dan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat dan sholat asar, kemudian dilakukan simulasi materi, dan insya Allah acara pada pukul 17 akan dilakukan penutupan dan kesimpulan oleh pemateri. Untuk itu kita mulai aja acara ini dengan sambutan dari pihak DKM Mushola Nurul Iman yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Armansyah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini banyak nikmat yang kita terima, terutama nikmat iman, nikmat sehat, walafiat, serta salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak
Ustaz Fahrin Lukman LC, Bapak Ketua RW atau yang mewakili para pemuka masyarakat segenap lingkungan RW 025, dan yang kami hormati para peserta daurah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan rahmat Allah beserta kita. Kami pun dari DKM Mushola Nurul Iman dengan adanya acara ini merasa tergugah, karena kami juga menyadari bahwasanya sangat sedikit sekali pengetahuan kami, atau boleh dikatakan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan dengan adanya hidayah dari Allah SWT pada hari ini yang berlakunya acara daurah ini pada Mushola Nurul Iman pada hari ini, semoga mendapatkan pencerahan bagi kita atau pengetahuan yang amat bermanfaat bagi kita semua, dan terutama kami yang ketepatan lingkungan itu RW 025 dan sekitarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini sesungguhnya Ketua DKM kami tidak hadir di tempat, jadi saya mewakili. Kebetulan saya adalah bendahara daripada musola ini, dan juga beliau titip salam untuk semuanya karena tidak sempat hadir, dan juga mohon maaf atas ketidakhadiran tersebut. Demikian kiranya sambutan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wal iyad billah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, wabil khusus Bapak Ketua DKM atau yang mewakili,
semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk nanti suatu saat dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Karena di dunia kita sudah menjadi kekasih Allah. Panggilan yang sangat nikmat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i, monggo kembali ila rabbik, keharibaan Tuhanmu, Rabb Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fadkhuli fi ibadi radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau telah ridha kepada Allah, maka pun pula engkau mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka silakan manjing ing dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, maka akhirnya silakan kau masuk ke dalam surgaku. Allahu akbar. Insyaallah husnul khatimah. Ahibati billah, yang insyaallah sekali lagi diridai dan dicintai tanpa terkecuali dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Anda mengoreksi apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Semua kita adalah tullabul ilm, para penuntut ilmu, tidak lebih dari itu insyaallah. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Tentu saja nikmat yang sangat agung. Di hari ini kita menyambut sinar matahari yang Allah terbitkan. Masih dalam keadaan bisa bernapas. Ada yang sesak napas tidak? Alhamdulillah. Masih dalam keadaan sehat bugar, masih bisa sarapan pagi, masih bisa melihat alam semesta, tanda-tanda kebesaran Allah, masih melangkahkan kaki ke majlis. Tidak ada yang majlis yang paling mulia di bumi ini kecuali majlis ini. Majlis orang-orang soleh atau orang yang mau soleh, majlis orang-orang bersih atau yang mau bersih, orang-orang suci atau yang mau disucikan. Alhamdulillah, hayat masih berada di kandung badan kita. Berarti kita masih diberikan kenikmatan umur. Berarti kita masih ada kesempatan untuk siap-siap. Siap-siap apa ini? Siap-siap apa? Siap-siap hidup dan mati. Ya, bukan siap mati saja, hidup dan mati. Karena semuanya harus dipersiapkan dari sekarang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Teruslah kalian berbekal, terus berbekal. Jangan mencari sesuatu yang akan ditinggalkan. Sibuk dengan bangun rumah yang begitu besar sampai rupa salat. Sibuk dengan proyek-proyek. Sibuk di jalan, sibuk di kantor. Dia tidak sadar. Dia tersibukkan dengan perkara yang dia akan tinggalkan. Dia lupa bahwasanya yang akan dibawa oleh dia nanti ke negeri akhirat pasti tidak mungkin tidak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah terus. Karena sebaik-baiknya perbekalan adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi wa bi syi'ari sami'na wa ata'na. Dengan melakukan perintah-perintah, juga larangan-larangan ditinggalkan, yang kecil maupun yang besarnya, dengan syiar kita sami'na wa ata'na, baik lalakina maupun awewena, baik wanitanya maupun laki-lakinya.
Alhamdulillah, kita katakan ini sebagai bukti. Ya Allah, aku buktikan bahwa aku senantiasa ingin bertambah amal saleh, bahwa aku senantiasa ingin menambah keimananku. Wa yazdadal ladzina amanu imana, orang yang beriman senantiasa bertambah imannya. Hari ini, detik ini, majlis inilah aku buktikan bahwa aku termasuk orang yang ingin terus menambah amalanku dan bekalku buat negeri akhirat. Karena ikhwah, siapa yang terus senantiasa mencintai apa yang kita lakukan di hari ini, terus menambah ilmu, menambah keimanan, menambah ketakwaan, maka min ghairi khazaya wala nadama, mereka tidak akan hina dan tidak akan sedih. Alhamdulillah, Anda dengar ini bukan hanya dari sini saja, datang dari berbagai daerah gitu ya, walaupun mungkin tidak terlalu jauh. Ada sebagian dari DKM, ada sebagian dari yang lain. Alhamdulillah, wa jazakumullahu khairan. Ada sebuah cerita ikhwah, sedikit saja. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika utusan Abdul Qais diutus, karena nggak bisa datang semua. Kalau datang semua gimana nih? Wah, ya ngebludak. Utusannya diutus dari kabilah Rabi'ah. Datang wafdu Abdul Qais, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam utusannya. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la nastati an nati ilaika illa fi syahril haram." Kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan-bulan haram. Kenapa? Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari Mudar. Karena antara kampung kami sama kampung engkau ya Rasulullah ada kampung orang kufar Mudar, Yahudi. Sehingga kami sangat sulit untuk masuk, bahkan bisa sampai peperangan bila ingin melewati yaitu daerah Mudar. Tapi di bulan-bulan haram kan tidak ada peperangan, maka kami tidak bisa datang kepadamu kecuali yaitu di bulan haram. Karena orang kafir pun Yahudi dan Nasrani menghormati bulan haram. Maka kata mereka, famurna bi amrin faslin, maka perintahkanlah ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami, taklimlah kepada kami perkara-perkara yang jelas, nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah, sehingga kami ini karena utusan punya tanggung jawab. Setelah dari sini, nukhbiru bihi man wara'ana, akan kami kabarkan apa yang kudapatkan dari engkau ya Rasulullah, orang-orang di belakang kami, kaum kami di Depok, di mana lagi? Yang paling jauh mana? Pulau Gadung. Ya. Nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah, dan dengan itu pula ya Rasul, aku bisa masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marhaban bil qaum, selamat datang wahai kaum. Masya Allah, disambut gembira oleh Rasulullah SAW. Marhaban bil qaum, selamat datang. Antum sudah selamat datang? Sudah? Sudah. Belum, saya tak wakili ya. Selamat datang bil qaum. Lalu min ghairi khazaya wala nadama. Kalian datang ke sini, insya Allah tidak ada min ghairi khazaya, tidak akan terjadi pada kalian yaitu khazaya, khizyun, yaitu kehinaan, wala nadama, dan tidak mungkin terjadi kesedihan. Kalian datang untuk thalabul ilm, setelah ini tidak ada kesedihan lagi, tidak ada lagi kehinaan buat kalian, akan menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akhirnya dijelaskanlah perkara-perkara. Amurukum an arba', kata Rasulullah, aku ajarkan kalian 4 perkara. Disebutkan tentang iman, syahadat alla ilaha wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajj wa shaumi ramadan. Terus kata Rasulullah, fahfadhuhunna, jaga tuh, hafalin. Wa tukhbiruna man wara'akum, dan kamu punya tanggung jawab, kabarkan ini kepada kaum kalian.
Maka alhamdulillah. Mudah-mudahan kedatangan beberapa kaum ke sini, insya Allah setelah ini membuat ya di sana daurah antum yang bikin, jangan manggil kita lagi. Ya, antum yang bikin daurah syar'iyyah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Garis bawahi sedikit. Min ghairi khazaya wala nadama. Mereka tidak akan hina dan tidak akan bersedih. Begitulah orang-orang yang cinta kepada ilmu. Orang yang menghiasi hidupnya dengan ilmu, qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Adam, abi kita alaihi salam, ketika hendak diturunkan ke muka bumi, qulna bitu minha jami'an. Turun semuanya kalian, turun. Setelah melakukan pelanggaran dengan hikmah Allah tentunya. Ya. Qulna bitu minha fa imma yatiyanakum minni hudan. Siapa nanti apabila nanti datang dariku nanti hudan, hidayah. Hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sahajalmi anung siapa manusia yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, maka tidak ada lagi rasa takut bagi dia, wa lahum yahzanun. Dalam surat Thaha ditegaskan, famanittaba'a hudaya, kata Allah, nanti bila datang huda kepada kalian, ya, famanittaba'a fala yadhilla wa la yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Qala Ibnu Abbas, ay la yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Karena dia hidup pakai senter, pakai cahaya. Nurun min indi rabbih, cahaya dari Allah, li'annahu qad ukhrija minadh-dhulumati ila nur. Dia telah dikeluarkan dari gelap kepada cahaya. Ikhwati billah azanillahu wa yakum. Ada pertanyaan. Kita dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana sekarang? Kemana sekarang? Jawab ya siapa? Kemana sekarang Rasulullah? Mat. Kita dengar nama Abu Bakar Siddiq, kemana sekarang? Kita dengar nama Ali, nama Utsman, nama Ali, nama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hudzaifah bin Yaman, Mu'ad bin Jabal. Pada kemana mereka sekarang? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau Muhammad pasti mati, moal tidak. Wa innahum mayyitun, dan semua mereka pun akan mati. Summa ila rabbikum turja'un. Ayat yang masyhur, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, yang berjiwa pasti suatu kisah nyata yang bukan dongeng semata. Sakaratul maut akan menjemputnya. Malakul maut akan mendatanginya. Kemudian dia akan dimandikan. Dia akan disolatkan, dia akan dikuburkan, dia akan dimasukkan ke liang lahat. Andai kata kuburan istirahat, sudah sedang kita mati saja, ngapain kita hidup di dunia? Capek, letih, lesu. Tapi ikhwah, perkaranya bukan tempat istirahat. Makanya ada perkataan di tempat peristirahatannya terakhir katanya. Tidak, awal kehidupan. Huru hara yang akan kita lihat. Tes pertama akan disampaikan, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Makanya ketika Nabi menguburkan seorang sahabat sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya, dan dia menundukkan pandangannya, tertetes air matanya, dia mengatakan, limisli hadza falya'id fasta'iddu. Untuk hari seperti ini bersiap-siaplah kalian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sudah datang ajal, maka tidak akan dimajukan dan tidak akan dipundurkan. Khalas, Allah sudah tetapkan segalanya dalam perut umi kita. Tidak ada yang abadi. Saya rapel saja sekarang, saya tanya rapel semuanya sekarang. Kira-kira 100 tahun lagi ada di mana kita ini? Pak DKM itu tanya. 100 tahun lagi ada di mana? Walaupun mungkin Ustaz anak 200 tahun mungkin saja.
Tapi kata Nabi SAW antara 60 dan 70 itu di zaman Nabi yang tabrakannya cuma onta. Jatuhnya cuma dari pohon kurma. Nah, sekarang tabrakan jatuh dari pesawat, mobil, setiap hari di tol, gelimpeng. Ya. Dulu cuma tombak, sekarang bom. Kemarin ada yang mati sangit. Mati sangit, Pak. Anjing-anjing neraka banyak di sekitar kita. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Persiapkan ikhwah. Minimal tes pertama antum harus bisa jawab. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Tes yang sangat ringan. Namun jangan dianggap ringan dan jangan dianggap remeh. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana mereka yang saya tanya tadi, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, dan seterusnya. Bagaimana akhir kesudahan mereka? Allah. Muhammad tidak diragukan lagi. Awwalu man yastaftihu babal jannah. Dia yang pertama kali akan membuka pintu surga. Tidak ada yang berani membukanya dan tidak diizinkan oleh Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar manusia pertama yang akan masuk surga, begitu dalam riwayat yang sahih. Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, seluruh banyak sahabat bahkan dirapel oleh Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Kalangan muhajirin dan ansar khalas radhiyallahu anhum mardu'an. Nabi kita dengan nabinya Abu Bakar sama akhi. Benar Pak? Quran kita sama Quran Abu Bakar sama? Beda menurut? Na'udzubillah, sama. Ka'bah kita sama Ka'bah Abu Bakar sama. Hadis kita sama hadis Abu Bakar sama. Rabb kita dengan Rabbnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sama. Seluruhnya sama, tidak ada perbedaan antara kita dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bedanya mereka sudah betul-betul sami'na wa ata'na, dan mereka jalani kehidupan di atas ilmu, di atas qala Allah wa qala Rasul. Sehingga tadi kata Rasulullah, kalian tidak akan sedih dan tidak akan takut, tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kata Ibnu Abbas, sesat di dunia, sengsara di akhirat. Ya, ketika hidup mereka jalani di atas ilmu dan sunnah, dan ketika mati yang ngurusnya pun ahlus sunnah. Ketika hidup mereka jalani di atas sunnah, ketika mati mereka yang ngurusnya pun ahlus sunnah. Tidak asal-asal di atas sunnah. Dan dia tenang ketika mati, dia tenang sambil mengucapkan la ilaha illallah. Dan sebelumnya pun dia punya harapan yang kuat, karena kalau yang aku meninggal tuh yang mandikan ketua DKM kemarin sudah ikut daurah, yang mandikan si fulan. Na'udzubillah, kalau sampai mandikan, belum lama anak di Lampung ziarah takziah, ya, mandikan mayit di depan rumah, ditutup dengan selendang, selai, terus siapapun yang bisa melihatnya, dan ditelanjang buletin kayak kambing dikuliti. Allahu Akbar. Masya Allah. Kasihan. Ikhwati billah rahimakumullah. Maka untuk dalam rangka itu di hari ini kita berkumpul. Ketika kita hidup diisi dengan cahaya-cahaya Allah dan Rasulnya. Ketika mati kita diurus oleh yang bercahaya Allah dan Rasulnya di atas sunnah. Ada hadis bahwa Nabi mengabarkan orang mayit, al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahli, diazab dikarenakan nangisnya keluarganya. Ya, nangis keluarganya. Jumhur mentafsirkan hadis ini, ya, jumhur ulama mentafsirkan hadis ini sebagaimana disetujui oleh Syekh Albani, yang diadab itu bila dia berwasiat supaya dinangisi. Bila dia berwasiat supaya dinangisi.
Atau dia tahu bahwa keluarga ini kebiasaan kalau ada yang meninggal nangis sampai pukul, pipi, sobek baju dan sebagainya, dan dia tidak melarang. Mati dia diadab. Oleh karena itu ada perkataan bagus sekali dari Imam An-Nawawi rahimahullahu jalla wa ala. Beliau katakan wa yustahabbu istihbaban dalam Adhkar Nawawi ya, wa yustahabbu istihbaban muakkadan, dan disunnahkan dengan sunnah muakkad an yusi ahlahu, untuk berwasiat kepada keluarganya bijtinabi ma fa'alahu al-'adah, untuk menjauhkan supaya keluarganya tidak mengikuti, menjauhkan diri apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh adat di sekitar. Khosatan minal bid'ah fil janaiz, khususnya berkenaan dengan hal-hal yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah seputar jenazah. Ya, maka antum harus berwasiat kepada keluarga. Ya, bahkan wa yata'akkadul ahda bidzalik, dia kuatkan wasiat itu supaya dijanjikan, dibuat janji oleh keluarganya, ya, kau meninggal, ku akan urus engkau di atas sunnah, di atas bagaimana Rasulullah mengurus para sahabat, bagaimana para sahabat mengurus sesama mereka, dan seterusnya para ulama yang mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, sekali lagi dalam rangka itu kita bertemu, ya, sebagaimana tema kita hari ini, daurah janaiz, memandikan, mengkafani dan mensalatkan mayit. Sebetulnya ada satu materi, ya, yaitu mengkuburkan mayit dan bagaimana kuburan yang sunnah, tapi tidak mungkin bisa tersampaikan. Ini pun sebetulnya penganiayaan tiada tara. Ya, di Universitas Islam Madinah ini 1 semester akhir diminta 2 jam. Insyaallah, ya. Tapi khair insyaallah. Kita kan ini enaknya ngaji, kesimpulan. Ini enak ngaji. Kalau untuk buka buku pusing. Kesimpulan ya. Jadi sudah siap pakai gitu. Sudah siap pakai. Ikhwan, sebetulnya pembahasan kalau to the point, langsung kita bagaimana cara mandikan, bagaimana cara mengapani, bagaimana cara nyolat, setengah jam beres kita. Ya, namun saya tanya, apakah kita mau urut dari mulai ketika beliau atau ketika seseorang ini sakit? Ya, apa yang harus kita lakukan kepada orang sakit dan apa yang dilakukan oleh orang sakit? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebutkan masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Kira-kira gimana? Mau langsung apa kita urut? Kita urut. Ya, tapi jangan disalahin kalau waktunya tidak cukup. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa percepat. Baik. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai bismillah. Yaitu rujukan ana sebelumnya banyak dari kitab Syekh Utsaimin, Syarhul Mumti', juga Sahih Fiqhus Sunnah Abu Malik, kemudian Al-Wajiz, dan beberapa buku yang sampai ke ana dan disimpulkan dalam makalah di hari ini. Makanya di buku itu baik, namun bukan dalam rangka bedah buku itu, bukan, itu sebagai rujukan saja insyaallah. Baik. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Tentu saja setelah pertama tadi kita aksiru dzikra hadimil ladzat, kata Nabi, ya, perbanyak kita mengingat kematian. Ya, banyak kita mengingat sesuatu yang memusnahkan kenikmatan, kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Karena tidak mungkin, mustahil. Ya, mustahil kita akan terlepas dari kematian. Apalagi yang sekarang sudah 60, ya, insyaallah sampai 100 tahun lagi. Mudah-mudahan kita doakan husnul khatimah insyaallah. Ikhwati fillah, biasanya, dan ini adalah sunnatullah, bahwasanya kematian diawali dengan musibah. Ada sebab. Bisa sebab yang mendadak,
atau memang waktunya cukup panjang, sakit, ya, naudzubillah misalkan tabrakan, langsung mati, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang lagi duduk begini langsung meninggal, ada juga. Dan itu pasti juga ada sebabnya, mungkin diketahui atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sunnatullah, Allah jadikan yaitu kematian ini diawali dengan sebab-sebabnya. Dan keumumannya ikhwah, keumumannya biasanya diawali dengan sakit, ya, musibah, yaitu kesehatan, sakit, sampai ada yang sakit parah atau sakit ringan, namun karena Allah takdirkan akhirnya wafat juga. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketika seseorang sakit, tentu saja di balik sakit itu ada hikmah. Oleh karena itu akan muncul dari dia pertama keridhaan dan kesabaran, ridha dan sabar. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri dikeluarkan oleh Imam Bukhari